Selamat sore ya buat teman-teman yang ada di Snack Dio, ataupun selamat malam buat teman-teman semuanya. Kali ini saya mau membahas tentang ada satu pertanyaan ya dari eh, salah satu subscriber atau follower di channel ini ya. Dia bertanya gini, "Bang, kata si DC, semua yang gagal bayar pinjol akan dipenjara." Otomatis saya membayangkan, sebelum orang-orang ini dipenjara, pertama debt collector atau pinjolnya membuat laporan polisi dulu ya. Setelah laporkan polisi, polisi nanti melakukan penyelidikan ya, atau BAP dari si terlapor ini. Yang kedua, si polisi menyerahkan ke jaksa ya. Yang ketiga, menyidang di pengadilan hakim. Baru nanti proses baru nyampe nanti putusan hukum yang tetap buat orang yang dilaporkan. Yang saya bayangkan gini ya, bukan soal proses. Kalau soal proses sih silahkan aja gitu loh. Yang jelas intinya selama ini nggak ada sih yang diproses sampai ke penjara, bahkan perdata aja nggak ada gitu loh, apalagi penjara ya. Cuma yang saya bayangkan gini, kalau seandainya semua orang yang gagal bayar pinjol itu dilaporkan ke polisi dan dipenjara, betapa sibuknya kantor polisi, betapa ramenya kantor polisi, hanya sebatas memproses orang yang telat bayar ya, telat bayar di pinjol gitu loh ya, yang jelas-jelas ini di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan mengarahnya ke One Prestasi dan Perdata. Ini kita menanggapi ya, kita bermain dengan drama juga sesuai dengan ucapan debt collector. Jadi saya tanyakan juga buat teman-teman semuanya, kira-kira kebayang nggak sama Anda kalau semua orang yang gagal bayar pinjol di penjara? Tahu nggak betapa ramenya kantor polisi mulai dari mereka menerima layanan dan aduan jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kira-kira ramean mana daripada pasar? Silahkan isi di kolom komentar. Itu logika saya aja ya. Habis itu lagi, oke, semua orang ditahan nih di kantor polisi. Memadai nggak ya kira-kira sel di kantor polisi itu untuk semua orang yang terjebak pinjol? Ini puluhan juta loh yang terjebak, bukan satu atau dua orang, puluhan juta ya yang terjebak di pinjol. Habis itu pokoknya nggak masuk di akal gitu loh. Intinya itu aja sih ya. Jadi kalau ada debt collector bodoh, Anda akan kami tuntut nih dengan pemalsuan data 372, 378. Ya sudah, anggap aja dia sudah bodoh, sudah terlanjur bodoh. Dia bekerja di situ lantaran kehidupan yang sangat pahit, lantaran kehidupan yang sudah tidak mendukung, daripada pengangguran, daripada jadi copet, dia memilih jadi debt collector ya. Dan semuanya ya mereka diperintahkan di bawah tekanan, di bawah naungan dari pimpinan mereka gitu. Jadi kita sebagai debitur, kalau berjumpa dengan debt collector yang bodoh, kita yang pintarnya jangan terbawa suasana ikut-ikutan bodoh juga gitu loh. Ya, ini buat teman-teman yang terjebak di pinjol legal. Jadi resiko dari gagal bayar pinjol itu sebenarnya yang paling berat adalah ketakutan yang ada, yang paling berat. Habis itu kita diteror, ditakut-takuti ya, seperti ancaman penjara, hukum ini segala macam. Ya seperti itulah gitu loh. Kalau yang tertulis dari OJK itu ya cuman data kita akan ditindaklanjuti dan kemungkinan akan masuk ke dalam skor kredit bermasalah. Jadi soal penjara, soal hukum, soal pemalsuan data dan segala macam itu sebenarnya nggak ada. Lain hal kalau Anda sengaja meminjam pinjol menggunakan jasa-jasa joki, itu beda hal ya. Tapi saya tahu kok teman-teman semuanya pintar-pintar semua, hebat-hebat semua. Nggak mungkin ada yang mau menggunakan jasa-jasa joki yang jelas-jelas dia memanfaatkan data kita untuk kepentingan mereka juga dengan sistem bagi hasil ya. Jadi kurang lebih dari saya cuman itu tanggapan saya tentang pertanyaan teman-teman semuanya. Apakah benar kita akan dipenjara ketika telat bayar atau gagal bayar di pinjol? Jadi jawabannya itu nggak ada dan nggak akan mungkin juga ya. Kenapa? Ya seperti bayangan saya tadi, makanya saya berikan logikanya buat teman-teman. Jadi kalau seandainya semua yang terjebak pinjol itu di penjara, kebayang nggak kantor polisi betapa sibuknya? Emang kasus pinjol aja yang mau diurus nih, bukan satu atau dua orang loh korbannya. Tiap daerah itu saya rasa mungkin ribuan sampai puluhan ribu ya. Kita ambil Jakarta aja mungkin sampai jutaan kalau saya rasa, di Jakarta aja baru
ya. Belum lagi Pulau Jawanya yang lain, kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, jutaan lagi. Belum lagi Sumatera, Kalimantan dan begitu juga seterusnya gitu. Jadi apapun yang diucapkan DC sebenarnya itu adalah bagian skenario aja. Si DC itu sengaja kayak mana melakukan tekanan secara batin, tekanan secara verbal kepada diri Anda itu, supaya Anda ketika menyatakan tidak ada uang, tidak mampu bayar, Anda tetap aja nih melakukan gali lubang tutup lubang ke aplikasi lainnya gitu loh. Kan masih banyak tuh aplikasi-aplikasi pinjol. Dia sengaja ini mengarahkan gitu loh. Jadi seakan-akan tekanan dari debt collector ini memberikan kesempatan untuk pinjol lain meraih keuntungan juga dari kita gitu loh. Jadi uang dari pinjol ini diserahkan ke pinjol ini, diserahkan juga ke pinjol ini, terus seperti itu aja gitu loh. Jadi yang pada dasarnya Anda tidak mempergunakan uang itu sebagaimana mestinya, tapi Anda kehabisan gaji Anda hanya untuk menutupi hutang-hutang yang tidak jelas tadi. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap nih buat kedepannya seterusnya tidak ada lagi pertanyaan mungkin tentang, Bang, kata si DC saya mau diproses ke jalur hukum, dia mau datang ke rumah bawa polisi ini segala macam. Yang jelas tidak ada polisi yang menjadi backingan debt collector, apalagi di tengah situasi seperti ini. Polisi sedang dilirik oleh masyarakat, difokuskan oleh masyarakat karena memang ada beberapa kasus yang terjadi dari perwira tinggi polisi gitu loh. Jadi nggak mungkin juga dia semena-mena ikut juga dalam aksi penagihan dibawa debt collector, rasa saya nggak ada. Tapi kalau ada debt collector bergaya-gaya ala-ala polisi banyak gitu loh ya. Jadi gayanya, ekspresinya, bawa airsoft ini segala macam. Intinya Anda nggak perlu takut hal-hal itu. Negara kita ini negara hukum loh. Dan OJK pun juga telah menerbitkan fatwa mereka, juga telah menerbitkan aturan mereka. Jadi dari pihak ketiga pinjol yang menggunakan pihak ketiga atau petugas lapangan, pertama, dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan, dilarang melakukan penagihan dengan menteror, dilarang melakukan penagihan dengan menggunakan tekanan fisik maupun verbal. Apabila hal itu dilakukan, ini aturan OJK ya, Anda bisa lihat di salah satu Instagram @OJK_Indonesia. Di situ sudah tertulis itu, OJK menyampaikan. Jadi apabila nanti ditemukan ya si pihak ketiga dari pinjol ini ya, atau debt collector lapangan dari pinjol ini melakukan 3 hal yang dilarang OJK, maka dengan itu si debt collectornya bisa dituntut dengan hukum pidana ya, hukum penjara, dan pihak dari aplikasinya akan diberikan sanksi, akan disurati secara tertulis atau sanksi pencabutan izin dan berbagai macam lainnya. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas juga ya, karena ini kita mendekati akhir tahun ini. Skenario akan banyak nih, skenario akan banyak. Pola-pola dari debt collector itu akan bertambah-tambah setiap hari, begana begini. Semuanya itu adalah cara mereka untuk melakukan penagihan. Kayak mana tagihan ini bisa mereka dapatkan, kayak mana dia bisa kan kayak mana ya kalau sistemnya itu ya, dia ini bekerja tapi dia diberikan target oleh si pihak pinjol. Anda bekerja di sini, Anda harus bisa menagih sebanyak sekian misalnya gitu. Jadi inilah yang dikejar oleh debt collector. Ketika Anda memenuhi persyaratan ini, Anda akan mendapatkan ini. Jadi ada satu hadiah yang disediakan, mungkin berupa bonus, gaji atau apa kayak gitu loh, yang sehingga debt collector itu nekat-nekat aja tuh melakukan hal-hal itu demi cuan tadi ya.